Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa nusalli ala rasulillah. Bismillahirrahmanirrahim wa alaihi natawakkal. Teman-teman yang saya cintai, pada zaman Rasulullah SAW ada seseorang yang mana beliau itu terkenal di langit tapi tidak terkenal di bumi. Bayangkan, di langit begitu masyhur tapi di bumi bahkan tidak masyhur. Bahkan orang satu kampungnya itu jarang sekali mengenal beliau. Bahkan apalagi orang satu daerahnya tidak mengenal beliau, apalagi satu negaranya tidak terkenal. Bahkan kalau beliau itu sholat, jarang sekali untuk dijadikan imam di masjid tersebut. Bahkan kalau ada acara, tidak mesti beliau itu dilibatkan. Tetapi orang ini betul-betul viral atau terkenal di langit. Beliau dari mana? Beliau dari Yaman. Beliau terlahir dari suku Murad. Beliau tinggalnya di kampung Qarn. Siapakah beliau? Beliau adalah Uwais Al-Qarni. Uwais nama beliau, Al-Qarni nama kampung beliau. Beliau begitu terkenal. Kenapa sih beliau itu sangat viral di langit, tidak viral di dunia? Pada dasarnya beliau itu banyak amalan. Di antaranya, beliau sangat cinta baginda Nabi Muhammad SAW. Bayangkan, rumah beliau itu di Yaman. Beliau ingin bertemu baginda Nabi Muhammad SAW, yaitu di kota Madinah. Kita ketahui bersama, jaraknya kota Yaman dengan Madinah ini kurang lebih 500 kilo. Ini kalau diukur-ukur dari Malang sampai kemana? Kurang lebih sampai Cirebon sana ini ya. Kurang lebih hampir Kuningan, Jawa Barat sana. Ini jauhnya minta ampun. Suatu ketika pamit ke ibunya, "Ibu, saya ingin bertemu dengan Rasulullah." Apa kata ibunya? "Oh iya, silakan. Tapi jangan lama-lama ya." "Iya, Bu." Beliau menunggangi keledainya. Bahkan keledainya sampai meninggal, tapi beliau lanjutkan dengan jalan kaki, ingin bertemu dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Beliau nyampe di kota Madinah. Beliau tidak kowar-kowar, "Aku ini dari Yaman, perjalananku jauh. Ini keledai saya sampai meninggal." Nggak ngomong begitu, diam saja. Nanya kepada beberapa sahabat di situ, "Di manakah rumah Rasulullah SAW?" "Rasulullah di situ rumahnya." Tetapi Rasulullah sekarang dalam keadaan safar, dalam keadaan jihad fi sabilillah di luar. Beliau menunggu berhari-hari. Maka diputuskan karena kata umminya, kata ibunya nggak boleh lama-lama, beliau memutuskan hanya 3 hari saja. Beliau langsung pulang. Sehingga apa? Tidak ketemu dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Bayangkan ini, kalau sahabat tahu ada orang dari Yaman jauh-jauh sampai begitunya ingin bertemu dengan Rasulullah, pasti dijamu. Tapi beliau nggak mau ngomong. Kemudian apa? Beliau balik lagi ke Yaman tanpa bertemu dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad tidak tahu, tapi dikabarkan hal ini oleh malaikat Jibril kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Ada anak muda dari Yaman datang ingin bertemu dengan kau. Itulah rasa cinta beliau. Sehingga apa? Beliau, kata ulama, beliau itu lahir pada zaman Rasulullah, tapi tidak dikategorikan sebagai sahabat, karena dikategorikan sebagai tabi'in. Kenapa? Karena beliau tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah. Ini bayangkan pengorbanan seorang Uwais Al-Qarni ingin bertemu dengan baginda Nabi Muhammad SAW, jalan kaki itu. Kalau sini Kuningan saya nggak bisa bayangkan itu. Saya sini Cirebon nggak bisa bayangkan itu, luar biasa sekali. Baik. Apa yang kedua? Beliau itu pandai bersyukur. Cintanya kepada Allah diaplikasikan dengan cara bersyukur. Suatu ketika Uwais Al-Qarni itu memiliki penyakit kusta dan memiliki penyakit gatal. Beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, sembuhkan penyakit kustaku." Tetapi ada sengaja gatal yang dibawa ketiaknya tidak minta disembuhkan. Beliau ingin bersyukur, merasakan sakitnya itu diberikan oleh Allah sakit, tapi masih bersyukur. Seperti halnya syukurnya Luqmanul Hakim begitu ya barangkali ya. Nah, ini beliau di sini di bawah, mohon maaf, di bawah ketiaknya beliau masih gatal. Ini dilakukan bertahun-tahun, tidak masalah. Beliau cinta kepada umminya, beliau cinta kepada ibunya. Apa yang diingini oleh ibunya, ya sudah, beliau langsung laksanakan.
suatu ketika umminya memanggil Uwais Al-Qarni. Uwais, aku ini pengen haji. Oh ya, insya Allah Umi. Apa yang dilakukan oleh Uwais? Maka Uwais kerja untuk membeli anak sapi pada saat itu. Anak sapi setelah dibeli, ada yang aneh. Uwais ini naruh kandang sapinya di belakang rumahnya. Tapi kalau pagi, anak sapi ini dibawa ke atas gunung, ke atas bukit. Dengan cara apa? Bukan ditarik, tapi digendong. Anak sapi digendong. Orang-orang bilang, nih Uwais ngapain sih kamu? Ini ngapain kok bisa ini kamu begini? Ternyata Uwais itu tetap aja tiap hari begitu. Tidak terasa, anak sapi dulunya kecil menjadi gede. Tapi Uwais tetap masih kuat menggendongnya. Sampai sapi gede pun Uwais mampu menggendongnya. Bahkan dari rumah ke atas gunung jauh, kuat Uwais untuk menggendongnya. Lalu apa yang terjadi? Apa sih tujuan Uwais? Beli anak sapi, kemudian sampai gede digendong ke atas. Apakah di samping rumahnya nggak ada rumput? Ada. Tetapi Uwais sengaja mengajak makan anak sapi ini di atas gunung. Ternyata apa tujuannya? Pada saat musim haji hampir datang. Kemudian apa? Beliau menjual sapi yang sudah besar tersebut. Dipakai modal untuk berangkat kemana? Yaitu ke Mekah Al-Mukarramah. Kemudian apa? Beliau untuk sapinya ini setelah dijual, beliau sudah terbiasa menggendong sapi dari rumahnya sampai ke atas gunung, sehingga beliau itu kuat untuk menggendong ibunya dari Yaman sampai kemana? Ke Makkah Al-Mukarramah. Bayangkan, kurang lebih 500 kilo beliau menggendong ibunya tanpa ada rasa mengeluh. Itu membuktikan bahwasanya Uwais Al-Qarni adalah seorang pemuda yang cinta, yang berbakti kepada umminya atau orang tuanya. Ini luar biasa. Uwais Al-Qarni tidak begitu dikenal sampai suatu ketika setelah malaikat Jibril ini mengabarkan bahwasanya ada anak seperti itu, Nabi Muhammad berkata ada sebuah hadis yang menerangkan keunggulannya Uwais Al-Qarni. Kemudian apa? Hadis itu didengar oleh para ulama sehingga ada orang-orang dari Yaman ini, bangga. Oh, ini bukan Uwais Al-Qarni yang membaca hadis ini bangga. Wih, kata Rasulullah, saya ini yang begini. Tetapi Uwais Al-Qarni tidak bangga dengan apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Tetapi apa? Para sahabat dari Yaman ini orang-orang kaya, senang. Ini ada nih orang dari Yaman yang disebut Rasulullah kada wa kada, begini dan begini. Senanglah itu. Sehingga apa? Ada orang kaya membikin musabakoh, membikin kalau zaman kita ini perlombaan. Perlombaannya apa? Cari anak yang namanya Uwais Al-Qarni. Singkat cerita, ketemu pada saat itu apa yang terjadi? Kemudian orang-orang itu, bayangkan ya, Uwais Al-Qarni yang rumahnya biasa, bahkan dikatakan oleh baginda Nabi, mukanya itu berdebu, rambutnya kusut. Maknanya beliau ini orang miskin. Kemudian tiba-tiba datang berserta, ya kalau sekarang ada alpat pakai patwal begitu ya barangkali ya. Bingung, ada apa ini? Uwais, kamu itu luar biasa, kamu yang disebut oleh Rasulullah kada wa kada. Sehingga pada saat itu orang kaya ini mengajak semua orang untuk makan di situ. Ternyata Uwais ya sudah, ayo kita makan. Pada dasarnya pada saat itu ternyata Uwais Al-Qarni tidak memakan sajian itu. Karena malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Malu, kenapa? Rasulullah memuji semacam itu sehingga orang-orang ngefan kepada dia. Sehingga apa? Beliau pada saat itu nggak mau terlihat bahwasanya akulah yang disebut oleh Rasulullah. Maka pada saat itu singkat cerita Uwais Al-Qarni tidak pernah kelihatan lagi. Setelah itu, kalau zaman sekarang kan kalau ada momentum viral kan enak itu ya. Bikin YouTube followernya banyak, bikin TikTok followernya banyak. Kalau sudah viral gitu ya, masuk TV atau apa, itu kan banyak. Ini Uwais Al-Qarni tidak, beliau tidak mau. Lalu apa yang terjadi pada saat itu? Kemudian ada beberapa sahabat nanya, di mana Kak Uwais Al-Qarni? Nggak tahu, orang Yaman itu nggak tahu. Ini sudah ceritanya sudah lama begitu ya, sudah nggak viral, ditanya nggak tahu. Kemudian di mana beliau itu dari suku Murad, nggak ada yang tahu. Orang-orang Murad nggak tahu. Kemudian apa? Dari Koren nggak ada yang tahu. Maknanya Uwais Al-Qarni ini nggak tahu kemana. Kemudian
setelah itu Sayyidina Umar bin Khattab dengan Sayyidina Ali diceritain oleh Rasulullah. Nanti kamu kalau haji ke Mekah Al-Mukarramah, kamu temuin ada laki-laki dari Yaman. Beliau dari suku Murad. Kemudian dari kampung beliau itu dari Al-Qarn. Di sini ada tanda lahirnya. Maka kalau di situ kamu minta doa kepada beliau. Kita ketahui bersama, Sayyidina Umar itu terlahir sosok pendekar ini luar biasa. Kalau beliau dulu sebelum masuk Islam itu memusuhi Islam, sudah masuk Islam menjadi pelindungnya Islam. Bahkan kalau ada yang menghina Rasulullah, langsung begini, temui aku, siapa yang berani menggoda Rasulullah, maka siap, besok istrinya jadi janda, begitu. Orang zaman dulu mikir dong, wah istri saya cantik ini. Nanti kalau sempat aku ini duel sama Sayyidina Umar, wah istri saya jadi janda ini. Enakan teman saya, enakan tetangga saya, begitu barangkali ya. Lah ini apa? Sayyidina Umar itu orang yang berwibawa. Beliau juga salah satu khulafaur rasyidin. Beliau juga dikatakan sebagai salah satu sahabat yang asyra mubashir dakhalal jannah. 10 sahabat yang dinas oleh Rasulullah langsung masuk surga tanpa hisab. Berarti orang keren. Jangankan orang, jin saja dalam sebuah riwayat kurang 1 kilo takut itu sama Sayyidina Umar. Maknanya orangnya dekat dengan Rasulullah, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini kategorinya sahabat viral. Tetapi kenapa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Umar, nanti Ali, nanti kalau kamu ke Mekah tatkala haji, temuin itu orang. Ini betul. Pada saat itu Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali pergi ke Mekah Al-Mukarramah haji. Kemudian apa? Mendatangi orang-orang yang datang dari Yaman. Apakah engkau dari Yaman? Ya, dikumpulkan. Mana yang berasal dari suku Murad? Dikumpulkan. Mana yang dari Al-Qarn? Dikumpulkan. Apakah di antara kalian sudah dikumpul? Ada di antara kalian yaitu sahabat namanya tabi'in namanya Uwais Al-Qarni? Tidak. Kata orang-orang Qarn di situ, iya ada itu, tapi nggak ikut di sini. Di mana? Uwais Al-Qarni kami suruh untuk menjaga onta-onta kami. Loh ini loh, saking nggak viralnya sahabat tabiin Uwais Al-Qarni, saking nggak viralnya, beliau itu sampai dikatakan apa? Tukang penjaga kuda saja. Kemudian apa? Oh, kalau kamu nggak tahu, kalau kamu tahu pasti kamu cium tangan, ini kasarannya begitu ya. Kalau zaman ini seorang waliullah disuruh jaga kuda, seorang waliullah disuruh jaga onta. Ini seolah-olah Sayyidina Umar, ngawur ya kamu itu, kualat enggak ini. Kalau kata orang Malang begitu barangkali ya. Kemudian apa? Di mana tunjukkan? Ditunjukkan. Apakah engkau Uwais Al-Qarni? Iya. Apakah engkau ini begini-begini? Ditanyakan, iya ciri-cirinya. Aku datang ke sini. Ada disampaikan beberapa hal oleh Sayyidina Umar bin Khattab dengan Ali, Sayyidina Ali radhiyallahu an. Apa dikatakan? Yang pertama, aku minta doa. Kemudian didoakan, ya Allah ampunilah dosanya Umar, ya Allah ampunilah dosanya Sayyidina Ali. Kemudian apa? Luar biasa. Ini loh sosok yang dikatakan mintalah doa, didoakan betul. Sehingga ini menjadi sunnatullah, sunnah Rasulullah SAW. Kalau ketemu orang soleh kita minta doa. Sehingga kalau ketemu ustadz, ketemu habaib, ketemu gus, jangan dikit-dikit, Gus selfie dong, ustadz selfie dong, habib kita selfie dong. Jangan begitu, itu bukan sunnah Rasulullah. Yang diajarkan ketemu orang salafun soleh itu ketemu para kiai, ketemu para ulama, ketemu para habaib. Apa? Habib, mohon maaf, mumpung ketemu saya minta barokah doa. Itu disunahkan. Sekelasnya Sayyidina Umar aja minta doa kepada Uwais Al-Qarni. Oleh karena itu jangan merubah sunnatullah, jangan merubah sunnahnya Rasulullah. Yang dulu minta doa sekarang ketemu ustadz apa? Minta selfie. Nggak boleh. Bukannya nggak boleh, tapi jangan dilakukan hal itu karena menyalahi sunnah tadi.